Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Ketemu lagi nih kita di ibadah Kingdom Kids minggu ini. Adik-adik, minggu ini kita akan membahas tema tentang kesombongan. Wow, pasti nih menarik banget, pasti nih keren banget temanya. Adik-adik udah siap kan untuk beribadah bersama-sama hari ini? Oh iya, kakak mau ingatkan. Ada 3 hal penting yang harus kita ingat setiap kita beribadah. Yang pertama apa? Benar sekali, duduk di tempat kalian masing-masing. Yang kedua, memuji Tuhan dengan semangat. Dan yang ketiga, duduk diam, membuka hati, membuka telinga kita, dengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat hidup yang Tuhan beri. Bapa, sebentar lagi kami mau datang beribadah. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini biar ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya lewat ibadah ini ada sukacita dari Tuhan turun bagi setiap kami. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyi lagu Kingdom Kids dulu yuk semuanya, ayo berdiri. Semua sudah bisa lagunya kan? Yuk dengan suara keras nyanyikan lagunya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Lagi yuk semua. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Tepuk tangan dong buat Kingdom Kids semuanya. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Nah kak, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu. Judulnya atau temanya tentang kasih. Siapa di sini yang siap memuji nama Tuhan? Yuk kita angkat pujian kita, KASIH. Ikut semua pakai gerakan ya. Kita joget sama-sama, kita menari buat Tuhan yang dahsyat. Yuk semua. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. KASIH, semuanya yuk. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar.
Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada, seperti kasih Yesus. KASIH semua. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Lagi adik-adik semua ya. KASIH semua. KASIH, KASI. Kasih, kasih, kasih. Pintar semuanya. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Tepuk tangan semuanya dong. Waduh, udah mulai semangat ya adik-adik semuanya di rumah nih Kak. Kita mau angkat pujian kedua kita. Kita nyanyikan lagu, judulnya adalah Change. Semuanya tetap pakai gerakan, tetap harus semangat ya. Kingdom Kids, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Yuk semuanya joget sama-sama, tepuk tangan dulu dong bareng-bareng semuanya yuk. One, two, three. Change. Do you see the change in the heart of me? Renew me from the inside out. Renew me till there is no doubt. Change. Do you see the change in the heart of me? Renew me from the inside out. Renew me till there is no doubt. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed by you, my Lord. Sama-sama belajar lagu ini yuk. Lebih semangat lagi semuanya. One, two, three. Change. Do you see the change in the heart of me? Renew me from the inside out. Renew me till there is no doubt. Semua. Change. Do you see the change in the heart of me? Renew me from the inside out. Renew me till there is no doubt. Semuanya yo. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed by you, my Lord. I don't wanna say, I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. Totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed by you, my Lord. I will rather be transformed. Rather be transformed by you, my Lord. Sekali lagi adik-adik ya. Rather be transformed by you, my Lord. Hey.
yang paling meriah buat Tuhan Yesus dong. Wah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap dengar firman Tuhan adik-adik? Boleh lambaikan tangannya siap dengar firman Tuhan? Hebat semuanya. Sekarang boleh duduk di tempatnya masing-masing. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Kasih pasti lemah lembut. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh hari ini. Kakak percaya firman Tuhan akan menguatkan setiap kita. Katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kurus tiada batasnya. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik semua. Katakan kasih. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi adik-adik katakan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Semuanya pasti luar biasa. Kak Ina juga senang sekali hari ini bisa ketemu lagi dengan Kingdom Kids. Kak Ina percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah, tadi siapa yang memuji Tuhan dengan semangat? Wih, seru ya. Kak Arif pimpin pujiannya semangat sekali. Kak Ina lihat adik-adik juga semangat semuanya. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bicara tentang kesombongan. Nah, adik-adik siapa yang tahu apa artinya sombong? Wih, ada yang bilang tuh, sok. Ada yang bilang mau menang sendiri. Nah, adik-adik sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan menyertai kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengampuni kita dari segala dosa kita. Dan bukan cuma itu Kingdom Kids, kita juga tahu setelah kita diampuni, setelah kita diselamatkan, Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk kita bisa melayani Tuhan. Adik-adik bisa menyanyi untuk Tuhan, adik-adik bisa menari untuk Tuhan. Bahkan kemarin ada yang membuat gambar-gambar yang bagus untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tetapi kita harus waspada. Jangan sampai kesempatan yang Tuhan berikan itu membuat kita menjadi sombong. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, biar kiranya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita menjadikan kita anak-anak yang dipakai Tuhan untuk membawa perubahan yang baik di sekeliling kita. Di mana saja adik-adik? Pertama,
Iya betul, di rumah. Yang kedua, di sekolah. Lalu di mana lagi? Di antara teman-teman kita, di lingkungan rumah kita. Adik-adik, kalau dulu sebelum adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan Tuhan belum masuk di dalam hatimu, mungkin adik-adik suka marah, melawan sama papa mama. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kamu, pasti kamu akan berubah. Pasti mama papa di rumah seneng ya kalau adik-adik berubah. Mama papa senyum tuh, berarti mama papa senang kalau adik-adik yang ada Tuhan Yesus di dalamnya berubah menjadi anak-anak yang menyenangkan. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, jangan sampai kita menjadi anak-anak yang sombong. Maksudnya apa? Kita harus waspada, harus hati-hati. Kalau adik-adik dipakai Tuhan, jangan terus jadi bilang begini sama teman yang lain. Ye, kamu gak dipakai Tuhan. Ye, kamu payah. Ye, kamu gak bisa nyanyi dan lain sebagainya. Itu namanya adik-adik sudah meninggikan diri. Adik-adik sombong. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, biar kiranya kita mau belajar melalui firman Tuhan hari ini. Bahwa adik-adik dipakai Tuhan itu karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kebisaan kita. Bukan karena adik-adik pinter nyanyi. Bukan karena adik-adik uangnya banyak. Bukan karena adik-adik bisa menari atau menggambar yang bagus. Semuanya itu betul. Semuanya itu hadiah dari Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, sikap sombong Tuhan tidak suka. Tuhan marah, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang mempunyai sikap sombong. Sementara kita mendengarkan firman Tuhan, Kaina berdoa, Roh Kudus terus berbicara kepada adik-adik. Hari ini cuma adik-adik dan Tuhan yang tahu bagaimana sikap hati kita. Ketika adik-adik memandang orang yang lebih rendah mungkin dari kamu. Mungkin suaranya tidak lebih bagus dari kamu. Mungkin uangnya lebih sedikit dibanding kamu. Mungkin gambarnya lebih jelek dibanding kamu. Bagaimana hati kamu? Apakah kamu tetap menghargai dia sebagai sahabat, sebagai manusia yang spesial di mata Tuhan? Nah, adik-adik, Kaina mau kita buka Alkitab kita. Ya, kita buka Alkitab kita buat adik-adik yang belum bisa buka Alkitab, dibantu papa mama. Kita akan buka di dalam Yesaya 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Yesaya 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ayat yang ke-12, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini di dalam Yesaya 2 ayat 11 sampai 12 mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan satu saat akan menghukum orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya sendiri. Kenapa adik-adik Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang sombong? Adik-adik tentu ingat pelajaran kita beberapa minggu yang lalu. Betul, karena Tuhan menciptakan semua manusia. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menciptakan semua manusia menurut rupa dan gambar Allah. Dan yang Tuhan berikan adalah nafas hidup kepada setiap orang. Jadi adik-adik, siapapun manusia di atas muka bumi ini, mereka adalah ciptaan Allah yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah dan ada nafas Allah di dalamnya. Nah, oleh sebab itu adik-adik, Tuhan tidak suka kalau adik-adik, Kaina, kita semua menghina orang lain, menjadi sombong karena apa yang kita punya.
Nah, di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, adik-adik, firman Tuhan berkata, cerita sama kita bahwa Tuhan bilang, kamu berharga di mata Tuhan. Siapa yang berharga? Betul, katakan pegang, taruh tangan kamu di dada dan berkata, saya berharga di mata Tuhan. Yuk sama-sama Kak Ina, kita taruh tangan kita di dada, lalu kita berkata, saya berharga di mata Tuhan. Yang lebih kuat adik-adik, saya berharga di mata Tuhan. Betul, adik-adik berharga di mata Tuhan. Begitu juga dengan orang lain. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, Tuhan juga tidak suka dengan orang yang sombong. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang layak menerima pujian kita. Cuma Tuhan yang layak menerima persembahan kita. Kalau kita sombong, artinya semua kemuliaan untuk kita. Padahal Tuhan bilang, semua kemuliaan hanya layak bagi Tuhan yang maha tinggi. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, oleh sebab itu kita harus selalu memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Di hadapan teman-teman, di hadapan papa mama, dan di hadapan saudara-saudara kita. Mengapa kita tidak boleh sombong adik-adik? Nah, adik-adik harus perhatikan, salah satu akibat kalau kita sombong adalah kita merasa bahwa hidup kita hebat. Nah, Kingdom Kids yang Tuhan kasihi, jadi kita harus waspada. Jangan kita merasa bahwa kita hebat karena kita sendiri. Kita harus tetap ingat bahwa kita ada itu karena Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, kenapa kok Tuhan tidak menyukai orang-orang yang sombong? Karena satu saat ketika itu tidak dihapus, tidak dihilangkan, tidak diatasi sejak adik-adik masih kecil, maka kesombongan itu satu saat akan membawa kamu berpikir bahwa tanpa Tuhan saya bisa melakukannya. Tanpa Tuhan saya bisa nyanyi, tanpa Tuhan saya bisa cari uang, tanpa Tuhan saya bisa melakukan ini dan itu. Nah, akhirnya adik-adik akan meninggalkan Tuhan. Kingdom Kids yang Tuhan kasihi, lalu bagaimana kita bisa memiliki hati yang tidak sombong? Bagaimana kita bisa memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan dan di hadapan teman-teman kita? Ada 3 hal yang perlu kita ingat. Ingat ya, ada berapa? Betul sekali, ada 3. Yang pertama Kingdom Kids adalah kita, adik-adik, Kak Ina, kita semua harus menyadari bahwa kita ada sekarang nih. Kita bisa nyanyi, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita cantik, kita pintar dan lain sebagainya. Itu semua cuma karena Tuhan. Kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa adik-adik. Kalau adik-adik berpikir begitu, maka adik-adik percayalah bahwa Tuhan akan menuntun kamu menjadi orang yang tidak sombong. Kenapa? Karena menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya. Semua yang kita punya itu karena Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang pertama kita menyadari semua dari Tuhan. Yang kedua kita harus selalu berterima kasih sama Tuhan. Kalau adik-adik pintar bilang terima kasih Tuhan. Kalau adik-adik bisa menyanyi katakan terima kasih Tuhan. Kalau adik-adik punya uang bilang terima kasih Tuhan. Itu akan menyadarkan kita bahwa semua itu karena kebaikan Tuhan. Lalu yang ketiga adik-adik, kita harus perhatikan bahwa ketika kita menerima semuanya dari Tuhan, tentu kita harus memiliki kasih yang dari Tuhan Yesus juga.
Kasih yang besar itu harus ada di dalam hati kita. Kasih Tuhan Yesus yang begitu mengasihi seluruh umat manusia itu harus juga ada di dalam hati kita. Sehingga adik-adik yang Tuhan kasihi, kasih yang ada di dalam hati kita itu akan kita bawa di dalam keluarga kita, di dalam persahabatan kita dengan teman-teman baik di sekolah maupun di rumah. Sehingga kita tidak lagi melihat teman kita yang berbeda dengan kita, dia adalah orang yang lebih rendah dari kita. Ketika kasih yang Tuhan punya itu ada di dalam hati kita, maka kita akan melihat orang-orang yang berbeda dengan kita, orang-orang yang mungkin jauh lebih rendah dari kita. Mereka adalah Allah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, Kingdom Kids yang Tuhan kasihi, kita mau memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Kita mau belajar untuk tidak sombong di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Sehingga ketika adik-adik ada di mana-mana, hidup kamu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang memberkati orang lain. Nah, Kingdom Kids yang Tuhan kasih, di hadapan kita semua sudah ada satu tempat air, penuh dengan air. Ceritanya ini adalah kasih Tuhan yang begitu melimpah. Nah, bagaimana kita bisa hidup, kita bisa tinggal di dalam kasih Tuhan? Satu hal yang kita mesti ingat, yang sudah kita baca, yang kita sudah pelajari tadi. Bahwa kita harus menanggalkan semua kesombongan kita. Kingdom Kids, mari kita lihat, Kak Ina punya buah apa ini? Jeruk, menarik ya. Warnanya orange, lalu kemudian bentuknya bulat, lalu kemudian kelihatannya manis, betul ya. Menarik sekali buah ini. Nah, ceritanya ini adalah orang-orang yang masih memiliki kesombongan di dalam hatinya. Dia tidak menyadari bahwa apa yang dia miliki itu semua dari Tuhan. Nah, sekarang perhatikan Kingdom Kids, Kak Ina akan masukkan buah jeruk ini yang melambangkan orang yang sombong karena dia masih penuh dengan kulitnya belum dibuang. Lalu kita akan coba masukkan ke dalam tempat yang penuh dengan air yang seumpama ini adalah kasih Tuhan. Kita lihat ya adik-adik ya apa yang akan terjadi. 1, 2, 3. Nah, adik-adik apa yang terjadi dengan jeruk ini? Ternyata jeruk ini masih muncul di atas permukaan air. Tadi kalau Kak Ina bilang ini melambangkan orang yang sombong. Nah, coba adik-adik perhatikan. Orang-orang yang sombong mungkin dia tidak bisa tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena dia masih berpikir bahwa semua yang saya punya itu karena saya bisa. Coba sekarang Kak Ina punya jeruk yang kedua. Nah, jeruk yang kedua Kak Ina sudah kupas sebagian adik-adik. Nah, tapi masih ada sedikit kulitnya. Nah, mungkin ini adalah orang-orang yang berkata begini, Tuhan oke deh aku gak mau sombong sama mama, aku gak mau sombong sama papa. Tapi aku boleh dong sombong sama temen aku karena dia gak punya botol minum baru. Karena dia gak punya pensil baru, aku masih punya. Nah boleh dong Tuhan sedikit aja Tuhan sombongnya. Jangan dibuang semua, boleh gak adik-adik? Iya betul gak boleh. Kenapa? Karena coba mari kita lihat apa yang terjadi dengan jeruk ini. Kita mulai ya, kita lihat. Adik-adik lihat semua di sini ya. 1, 2, 3. Tenggelam. Adik-adik dia cuma tenggelam sebentar. Tapi terus kemudian muncul. Gak jauh berbeda dengan temannya yang satu. Yang masih sombong sepenuhnya hati dia. Nah jadi kalau begitu bagaimana dong Kak Ina? Begini. Firman Tuhan katakan orang yang sombong satu saat akan direndahkan. Tetapi orang yang meninggalkan seluruh kesombongannya, dia melihat teman-temannya mungkin dia tidak punya pensil baru. Tapi teman kita yang tidak sombong ini berkata, aku akan memberikan kamu pensil aku supaya kita sama-sama punya pensil baru.
Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, ketika kasih Tuhan ada di dalam hati kita, kita tinggal di dalam kasih Tuhan, maka Tuhan akan memproses kita, melepaskan seluruh kesombongan kita. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan jeruk ini yang melambangkan orang yang sudah menanggalkan, melepas semua kesombongannya, dan dia mau belajar untuk memiliki kerendahan hati. Kita lihat ya adik-adik. Nah, adik-adik, jeruk yang ketiga yang melambangkan orang yang mau belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia masuk di dalam kasih Tuhan yang besar. Dia masuk di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna ketika dia menanggalkan semua kesombongannya. Adik-adik mau pilih yang mana? Jeruk yang pertama, jeruk yang kedua, atau adik-adik kita mau pilih jeruk yang ketiga. Kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan supaya kasih Tuhan memenuhi seluruh hidup kita. Dan kita menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang tidak tinggi hati. Di hadapan Tuhan maupun di hadapan teman-teman, di hadapan orang tua, kita mau belajar untuk tunduk kepada mereka. Kingdom Kids, mari kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Kita akan sama-sama tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sederhana yang kami terima hari ini. Kami percaya Roh Kudus akan terus ada di dalam hati kami, mengajarkan kami, mengingatkan kami. Kalau kami ada hari ini, itu semua karena Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, di hadapan papa mama, di hadapan teman-teman kami semua. Supaya kami bisa menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yesaya 2 ayat yang ke-17. Kaina ulangi, Yesaya 2 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah adik-adik jangan lupa ya, hafalkan ayat hafalan ini dan mari kita akan coba ulang sekali lagi. Yesaya 2 ayat yang ke-17. Ulang sekali lagi. Iya, Yesaya 2 ayat yang ke-17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah, Kingdom Kids, mari semangat, hafalkan ayat hafalannya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai Kingdom Kids, Kak Elin, Ya. Kak Silvi mau kasih tahu nih, mau ingetin juga tantangan kita minggu lalu adalah adik-adik harus foto sama keluarganya. Betul. Bisa foto sama papa, mama, kakaknya atau adiknya nih. Dan Kak Elin sudah banyak banget foto keluarga yang adik-adik kirim loh. Wah, aku mau lihat dong Kak Silvi. Kak Elin penasaran? Aku juga penasaran. Kalau gitu langsung aja kita lihat, ini dia foto keluarga yang sudah adik-adik kirim.
lucu-lucu Kak, gemes-gemes gitu. Lucu banget ya Kak Elin, apalagi dari foto ini semuanya kelihatan sukacita banget loh Kak Elin. Amin. Nah Kak Silvi, minggu depan tantangannya apa nih? Oke, untuk tantangan minggu depan adalah adik-adik harus menyusun kata dengan benar. Menyusun kata dengan benar. Maksudnya Kak Silvi? Jadi nanti kita akan tampilkan huruf-huruf yang sudah disusun secara acak dan tugas adik-adik adalah menyusunnya menjadi kata yang benar. Tapi Kailin, sebelum kita tampilin huruf-huruf tersebut, adik-adik bisa nih siapin kertasnya, pulpennya atau handphonenya untuk difoto nih huruf-hurufnya. Nah kalau gitu buruan adik-adik siapin alat tulisnya atau handphone. Bisa Ya. minta papa mama ya Kak Elin, Iya. boleh minta kertasnya nih, pinjem dulu pulpennya atau pinjem HP papa mamanya buat difoto. Ayo kita tunggu. Udah siap? Nah, kalau sudah siap, langsung aja kita tampilin ini dia huruf-huruf yang sudah disusun secara acak. Nah, buat adik-adik yang sudah temu jawabannya, jangan lupa untuk kirim ke nomor WhatsApp yang di bawah ini. Dan jangan lupa untuk cantumkan nama, asal gereja, dan daerah kalian ya. Kalau gitu, kita tunggu. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Bye. Nah adik-adik gimana? Pasti kalian semua diberkati kan lewat ibadah hari ini. Kakak berharap kita semua mau bersama-sama melakukan firman Tuhan supaya kita nggak jadi anak-anak yang sombong. Ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan ya. Dan bagi kalian nih yang belum pernah ikut tantangan Kingdom Kids, ayo dong ikutan bareng. Kalian bisa minta tolong ke papa mama kalian supaya kalian bisa ikut berpartisipasi atau bergabung ikutan di challenge-challenge-nya setiap minggu. Yuk adik-adik, kita mau tutup ibadah hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat ibadah hari ini. Kami sungguh mengucap syukur buat ibadah yang sudah Tuhan izinkan bagi setiap kami. Kami mau belajar melakukan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. I love you Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.